Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi bin ni'mata bi ni'amahi wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karimil mustanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa, pada gelombang yang sama tapi tempatnya berbeda-beda, tapi insya Allah visi misinya sama. Walaupun tempatnya di masing-masing tempat ya, tidak ketemu secara fisik, tapi kita insya Allah ketemu visi misi yang sama. Pada malam hari ini anugerah yang luar biasa sekali besarnya, bahwa kita masih diberi kekuatan, kemampuan, dan kemauan sekaligus untuk bareng-bareng saling menasehati tawasabil haq, tawasabil sabar. Saling ajak benar, saling mencegah berbuat salah. Sehingga kita insya Allah dengan network seperti ini saling menjaga, mendorong berbuat benar itu, untuk berbuat benar lebih mudah daripada kita sendiri. Saya tadi membaca surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan nasu budu 21 ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum walazina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kamu yang telah menciptakan kamu semua dan orang sebelum ini, la'alakum tattaqun, supaya menjadi orang takwa. Ayat lain yang juga populer sering kita dengar atau mungkin sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ayat lain juga, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian semua kecuali untuk senantiasa beribadah secara ikhlas. Hadirin rahimakumullah, bahwa insya Allah kita sudah tahu semua, Allah menciptakan kita hidup ini, kemudian apa-apanya difasilitasi, kebutuhannya dipenuhi, doanya dikabulkan, kalau ada dosa Allah ampuni, ada amal Allah terima, tidak terhingga fasilitas-fasilitas yang sudah kita nikmati. Ini semua demi perintah Allah pada kita. Jadi Allah ngasih tugas pada kita, yaitu hanya satu, ibadah. Ibadah, tugasnya ibadah. Abadah itu taat. Taat kepada Allah. Berbakti kepada Allah. Itu ibadah. Itulah satu-satunya tugas yang kita terima. Sehingga besok tatkala kita kembali kepada Allah, yang ditanya adalah bagaimana ibadah kita. Jadi tugas, pelaksanaan tugas itu seperti apa?
Allah sudah berikan tugas pada kita. Nah, ditanya, oke, mana pelaksanaan tugasnya? Itu ibadah. Jadi ibadah itu adalah ketaatan. Kalau dikontekan dengan tauhid, maka masuk ke tauhid uluhiyah. Tauhid ketaatan. Kan ada tauhid rububiyah, itu tauhid pada zatnya. Penciptaan hanya Allah. Pencipta, pengatur, penentu, pemberi rizki, hanya Allah. Itu rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah, ketaatan kita hanya fokus untuk Allah. Tidak ada yang lain. Ilahiyah. Nah, jadi kita melaksanakan tauhid ilahiyah dengan secara otomatis tidak melupakan tauhid rububiyahnya. Jadi tidak mungkin orang yang melaksanakan tauhid ilahiyah melupakan tauhid rububiyah. Tidak mungkin. Karena uluhiyah itu ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Maka otomatis dia meyakini rububiyahnya Allah. Penciptanya Allah, pengaturnya Allah, penguasanya Allah. Wajar kalau kita taati. Ini. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Perlu kita ingat bahwa iblis dilaknat oleh Allah bukan karena apa? Bukan karena tidak percaya adanya Allah. Bukan. Jadi iblis itu dilaknat oleh Allah karena tidak taat dalam melaksanakan perintah Allah, tidak ibadah berarti. Tidak ibadah. Nah, mari kita kaji coba. Ini iblis ya. Di dalam surat surat Al-A'raf mulai ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Walaqad dan sungguh ada huruf la dan qad itu huruf penekanan. Penekanan 2 kali, la dan qad. Benar-benar khalaqnakum kami ciptakan kamu. Ini sudah dua huruf taukid, 2 huruf penekanan. Benar-benar kami ciptakan kamu, summa sawwarnakum, kemudian kami membentuk tubuhmu sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang terbaik. Jadi tidak ada bentuk yang lebih baik daripada bentuk manusia. Semuanya ergonomis, serasi. Enak. Summa sawwarnakum. Summa qulna, kemudian aku perintahkan setelah Allah menciptakan kita, Allah membentuk kita waktu itu Adam ya. Allah menciptakan Adam, kemudian Allah membentuk Adam. Summa qulna, kemudian kami perintahkan lil malaikati kepada para malaikat usjudu untuk sujud, menghormati. Li Adam pada Adam fasajadu maka sujudlah semua illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa iblis? Kata iblis itu muncul karena ketidaktaatan. Karena ablasa itu artinya membangkang. Jadi iblis itu pembangkang. Jadi iblis kata iblis muncul tatkala Allah merintahkan sujud kepada Adam, kemudian tidak mau. Nah, siapa iblis itu? Karena perintahnya tadi kan wa idz qulna lil malaikati, kepada malaikat perintahnya.
Yang tidak sujud malaikat, mohal. Malaikat itu tidak ada istilah tidak taat. Apa yang beritahu taat itu malaikat. Berarti ada yang diajak ngomong yang lain selain malaikat. Hanya mayoritasnya malaikat, tapi ada yang lain yaitu jin. Di dalam surat Kahfi, surat nomor 18 yang Allah sunahkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Allah berfirman, wa idza qulna, kemudian kami perintahkan lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua, li Adam, kepada Adam, fasajadu, kemudian semua sujud. Semua sujud. Illa, kecuali iblis, pembangkang iblis. Nah, dijelaskan oleh ayat ini, siapa iblis itu? Maka di sini disebutkan setelah ada iblis, karena iblis itu ada minal jinni, dari golongan jin. Fafasako, yang dia menyimpang, yang maksiat, yang mendurhakai, menyimpang, maksiat, nyeleweng gitu. Fafasako, disebut fasik ya. An amri Robbi, dari perintah Tuhannya. Nah, jadi pada ayat 50 surat Kahfi yang disebut dengan iblis itu adalah jin, bukan malaikat. Nah, kita kembali ke surat Al-A'raf ayat 11. Lam yakum minasajidin, maka si iblis itu tidak termasuk orang-orang yang sujud. Tidak mau sujud. Kemudian Allah meneruskan, qala, bertanya Allah, ma manaka alla tasjuda idza amartu, apa yang menghalangi kamu tatkala aku perintahkan kamu tidak taat, tidak sujud? Tatkala perintahkan sujud, tidak sujud, apa yang menghalanginya? Mungkin apa landasan berpikirnya kamu kok tidak taat kepadaku? Apa landasan berpikirnya? Paradigmanya apa bahasa kita? Qala, si iblis menjawab, ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada Adam. Ini tabiat iblis. Berarti apa? Kata ana khairum minhu, ketidaktaatan iblis pada perintah Allah itu karena kesombongan, mengaku merasa dirinya lebih hebat, lebih baik. Nah, jadi ana khairum minhu. Makanya orang-orang atau ada manusia, ada orang yang merasa lebih baik, selalu dirinya lebih baik itu menggunakan tabiat iblis ya. Nah, terus ana khairum minhu khalaqtani minan nar, aku kan diciptakan dari neraka, dari api. Wa khalaqtu min tin, dan Adam dari tin, dari bumi, dari tanah. Qala, Allah berfirman, fahbit minha. Nah, Allah usir nih si iblis itu, Allah usir. Fabit minha fama yakunu laka anda takabbaro, kamu tidak selayaknya takabur fiha, di dalam surga. Fakhruj, keluarlah kamu. Nah, dusir. Fakhruj, keluarlah, innaka minas shagirin, kamu termasuk orang yang hina. Nah, sampai sini Allah laknat si iblis itu. Apa yang dilakukan iblis setelah dilaknat? Ola angzirni ila yaumil yub'atsun, ya Allah, berilah saya tangguh sampai hari kebangkitan. Allah jawabnya, ola innaka minal munzirin, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Allah kabulkan. Sampai ayat ini kita bisa
memahami ternyata iblis itu sangat yakin kepada Allah. Bahkan iblis yakin akan kekuasaan Allah. Apa buktinya? Mungkin lebih iman iblis kepada zat Allah daripada kita. Karena ternyata iblis di sini dialog. Tatkala Allah menjawab bertanya, qala ma manaka ala tasjuda idza amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud tatkala aku perintahkan pada kamu? Nah, iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ini dialog. Dialog antara iblis dengan Allah. Berarti keyakinannya bukan melebihi kita. Kita belum pernah dialog dengan Allah secara langsung. Tapi setelah iblis disusir, dilaknat, ternyata iblis berdoanya kepada Allah, angzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Allah, berilah saya tangguh sampai hari pembangkitan. Iblis sudah sama Allah. Ini rububiyah. Si tauhid rububiyah, iblis luar biasa. Kalau sekarang ada orang yang ke Gunung Kawi tahun baru kemudian minta sama penguasa Gunung Kawi menurut mereka itu kan lebih rendah daripada iblis. Iblis mintanya sama Allah itu. Kalau mereka itu yang ada di Gunung Kawi mintanya bukan pada Allah. Kepada demit kan gitu. Tetapi Allah melaknatnya. Sehingga laknat Allah pada iblis itu bukan karena tidak percaya adanya Allah, tetapi karena tidak taat, tidak beribadah kepada Allah. Jadi laknat iblis, Allah pada iblis itu bukan karena iblis tidak percaya kepada Allah. Sangat percaya. Dialog dengan Allah. Bahkan yakin akan kekuasaannya, akan aturannya, maka dia berdoanya sama Allah. Tetapi tetap Allah laknat. Kenapa? Walaupun yakin padanya Allah, tapi dia tidak taat kepada aturan Allah laknat. Nah ini ibadah artinya. Iblis sudah yakin adanya Allah. Iblis yakin adanya perintah dari Allah. Tetapi tidak taat kepada Allah, maka diusir dari surga, dilaknat oleh Allah. Jadi kembali kepada bahwa ibadah dengan keyakinan akan adanya Allah, keyakinan adanya rezeki dari Allah, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kita meyakini pencipta alam ini Allah. Pemberi rezeki Allah, bahkan sebelum lahir pun sudah Allah tulis jatah rezekinya masing-masing. Seseorang tidak akan mati selama jatah rezekinya masih ada. Baru dia akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis. Semuanya. Di dalam surat Hud juga Allah berfirman dan surat 6 ya. Nah, surat 6. Jadi di dalam surat Hud ya, surat nomor 11 ayatnya nomor 6. Nah, Allah berfirman di sini. Wa ma min dabatin, tidak ada binatang melata pun atau tidak ada binatang yang bernyawa di muka bumi ini illa Allah rizquha, kecuali Allah jatah Allah atur rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ayat surat 6 itu Allah jatah rezeki itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan ibadah.
kalau masalah dunia. Mau ibadah tidak ibadah Allah jatah. Nah, jadi bahwa keyakinan kepada Allah pencipta, pemberi rezeki itu harus dibarengi dengan ketaatan, memadukan dua tauhid, tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jadi maka ibadah kita orang sih tidak kemana-mana. Ibadah kita kepada Allah. Tidak, bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk apa-apa. Murni ketaatan kepada Allah. Murni ketaatan kepada Allah. Maka ini hati-hati di dalam meluruskan niat ibadah. Harus betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai terjadi misalkan ya tahajud. Kenapa tahajud? Supaya rezekinya gampang, supaya sehat badannya, supaya putranya lulus dan sebagainya. Itu menjadi eman-eman tahajudnya. Unsur ibadahnya tidak muncul di sana. Karena dia melaksanakan tahajud bukan kepada Allah, tapi kepada masalah yang ia hadapi. Mestinya kenapa tahajud? Karena Allah perintahkan di dalam Quran, maka saya tahajud. Setelah tahajud dia berdoa sama Allah, Allah kabulkan, itu tidak bukan niat. Orientasinya hanya pada Allah, itu ibadah namanya. Ini banyak sekali yang rajin tahajud, kemudian niatnya hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Nah, kalau masalah yang sifatnya duniawi, maka Allah berikan, tapi nggak dapat apa-apa di akhirat nanti. Coba kita lihat ya di dalam surat Hud juga, surat Hud nomornya 15 dan 16. Nah ini saya bacakan. Surat Hud ayat 15. Mangkana, mang siapa orang yuridul hayatad dunya, yang menghendaki perhiasan dunia, kehidupan dunia. Disebut sini wazinata, dan semua perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim amalahum, Allah cukupkan, Allah balas, Allah berikan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan kerjanya. Allah berikan sesuai dengan kerjanya. Wahum fi'ala yabkhasun, dan tidak dirugikan sama sekali. Tapi ayat 16-nya ulaika, orang-orang itu alladzina itu laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagian di akhirat, ilanar kecuali neraka, wahabitos masonau, hilanglah manfaat semua amal-amalnya. Nah di sini maka yang disebut ibadah itu niatnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ebotene, waktu atau setelah melaksanakan perintah Allah berdoa itu bukan niat. Di tahajud niatnya melaksanakan perintah Allah, ibadah. Puasa sunat merasakan tuntunan Rasulullah. Sholat melaksanakan perintah Allah. Kemudian itu berdoa, Allah ngabulkan. Jadi ibadah, doanya kabul. Nah, jadi ini masalah ibadah. Hanya satu perintah dari Allah hidup ini, ibadah. Ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdho, ada ghairal mahdho. Ibadah mahdho itu yang vertikal. Dan ghairal mahdho yang horizontal. Yang vertikal itu berarti kan harus ikut Rasulullah. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ro'a itu melihat. Tapi bukan melihat fisik. Kalau harus melihat kan kita ada kewajiban sholat. Kenapa? Kita nggak melihat Rasulullah sholat. Tapi ro'a itu di sini menunjukkan kita mempelajari ilmu sholat. Saking dalamnya pelajaran ilmu sholat sampai-sampai kita seolah-olah melihat sholatnya Rasulullah seperti yang kita ketahui itu. Nah ini ibadah mahdho. Sempit sekali. Sempit sekali. Ibadahnya ghairal mahdho, kaidahnya silakan kerjakan apapun asal tidak nabrak larangan. Saya sering nyontohkan antara bank dengan riba. Riba itu larangan, titik.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba. Tetapi tidak pernah ada satu keterangan pun yang melarang bank. Nah, karena Allah dan Rasul tidak melarang bank, maka tidak boleh kita melarang bank. Allah juga tidak melarang, yang punya zakat ini kok kita melarang, maka tidak boleh melarang. Berarti kita menghasilkanlah banknya boleh dipakai, tapi ribanya tidak ada, maka muncullah bank syariah atau Islamic banking. Itu ibadah mahdho, ghairil mahdho. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara syar'i dan fikih. Kalau syar'i itu adalah dalil tekstual. Qur'annya, hadisnya itu syar'i. Terus berarti pemahaman. Lah, pemahaman itu disebut fikih. Maka ada fikih ibadah, ada fikih ghairil mahdho. Ghairil mahdho istilahnya fikih muamalah. Muamalah itu apa? Saling bekerja. Makanya ada dua minimal orang yang berhadapan, berkepentingan. Itu fikih muamalah. Jadi ada dua fikih ibadah sama fikih muamalah. Sebagai apa? Biar faham, fikih itu faham bagaimana cara melakukan ibadah yang baik ibadah mahdho atau ghairil mahdho dengan kaidahnya masing-masing. Nah, jadi di sini muncullah hidup ini kan hanya ada dua kegiatannya. Kalau bagi satu hablum minallah, dua hablum minannas. Hablum minallah sholat, puasa dan sebagainya. Hablum minannas apapun di rumah tangga, suami istri berinteraksi, anak orang tua berinteraksi, dunia kerja berinteraksi, di pasar berinteraksi, termasuk di jalan berinteraksi, saling menghargai para pemakai jalan. Nah, karena saling interaksi disebutlah muamalah. Maka muncul fikih muamalah. Fikih itu pemahaman. Maka bank syariah mestinya namanya bank fikih itu. Karena hasil pemahaman dari konteks-konteks syariah yang ada. Hasil pemahaman. Bank fikih. Kalau di Indonesia jadi bank syariah. Bank syariah itu kontekstual. Banknya sendiri itu hasil istihad. Para ulama jadi fikih. Maka kalau lari kepada istilah awal itu bukan bank syariah, tapi Islamic banking. Maka di bank-bank syariah logonya mesti IB, Islamic banking, mestinya seperti itu. Nah, ini harus kita kuasai dua-duanya. Kalau fikih ibadah, masalah sholat itu fardu ain. Kita tiap hari sholat. Maka wajib hukumnya mengetahui tata cara sholat Rasulullah yang benar seperti apa. Tata cara yang benar menurut Rasulullah gitu. Itu harus tahu persis itu. Bagaimana bertakbir, bagaimana sujud, bagaimana ruku. Kamana ra'aitumuni usolli, melihat aku sholat sehingga sholat aku lihat sholat Rasulullah seperti itu. Karena ilmu yang mendalam. Mestinya di dalam sholat tidak boleh pakai jari. Atau kebiasaan dari kecil seperti ini harus digali. Karena ada ra'aitumuni usolli. Wajib hukumnya. Karena wajib ain, sholat itu maka pengetahuannya wajib ain. Hanya yang tidak wajib itu menghafal hadis-hadisnya atau tidak menghafal. Tapi pengetahuan tata cara sholat kan belum tentu. Tahu saya hadis tentang takbiratul ihram, belum tentu hafal hadisnya, itu beda. Nah, tapi mengetahui ya, terus tidak terhafalkan, tidak masalah. Ini wajib ain. Puasa Ramadan, yang insya Allah 3 bulan lagi, lu wajib ain. Karena semuanya jadi wajib. Haji, yang melaksanakan haji, fikih wajib. Fikih haji wajib. Bagi yang mau melaksanakan ibadah haji atau mau umroh, fikih umroh wajib dilaksanakan. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Kemudian fikih muamalah, di mana wajibnya fikih muamalah? Di mana kegiatan kita di sana, maka kaji syariahnya seperti apa.
Itu muamalah. Jadi muamalah kan luas sekali ya, luas sekali. Orang yang kerja di tani, fikih muamalahnya berbeda dengan orang yang kerja di industri, di manufaktur, di perkantoran, PNS, non PNS beda. Nah, inilah fikih muamalahnya harus dikuasai di mana kita punya kegiatan. Kalau emang pegawai ya bagaimana menjadi pegawai yang baik menurut syar'i. Kalau dia bisnis, bagaimana bisnis yang baik menurut syar'i. Kalau dia jualan, bagaimana jualan baik untuk syar'i. Di semuanya itu fikihnya dipelajari. Jadi kegiatan kita harian ini harus kita pelajari dengan baik supaya tidak salah. Karena begitu salah bukan ibadah. Di ibadah itu kan tadi niatnya kepada Allah, yang dilakukannya sesuai dengan aturan Allah. Berarti harus tahu aturannya seperti apa supaya jadi ibadah. Jadi 24 jam bisa ibadah. Nah, ini jadi satu kesatuan hidup diri kita. Ya kalau kita 24 jam ya 24 jam itu paling untuk tidur 4 jam. Masih ada sisa 20 jam. Tidur 4 jam, sholat kadang-kadang ya mungkin 3 jam udah hebat, sehari semalam ya 3 jam. Berarti masih 17 jam. 17 jam itu untuk muamalah, baik di rumah tangga, di sekolahan, di kantor, di pasar, itu muamalah semua. Ibu yang belanja harus tahu tuh bagaimana fikih belanja yang benar. Kerja juga harus sama. Nah, inilah makanya tatkala kita tahu fikihnya baik yang muamalah maupun yang ibadah, maka kita akan bisa jadi ibadah dengan baik. Kenapa? Ngerti aturan permainan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin, itulah yang bisa saya utarakan di malam hari ini. Ibadah itu harus menggunakan fikih. Fikih itu pemahaman. Hanya kalau di nanti ada istilah itu hanya sumber hukum aja, fikih, istihad. Di mahdoh istihadnya sedikit, di mahdoh bisa banyak itu kan. Demikian yang bisa saya utarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara saya akhiri dulu, kalau ada diskusi monggo kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.